Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kegiatan diawali dengan bismillah. Menyambut bulan Ramadan penuh dengan berkah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa agar banyak pahala di bulan puasa. Masya Allah. Saya Mugi Zainal kembali hadir kita di jelang iftar. Ya pemirsa, bulan Ramadan bulan yang selalu kita rindukan. Karena di bulan Ramadan ini begitu banyak sekali berkah-berkah dan amal yang berlimpah yang Allah berikan untuk kita semua. Nah, dalam berpuasa ada kalanya kita lupa dan lengah. Ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, apa saja sih yang membatalkan pahala puasa? Kita akan membahasnya di tema jelang iftar kali ini yaitu pembatal pahala puasa. Dan Masya Allah saat ini kita sudah berada di Rumah Quran Umar bin Khattab. Bersama anak-anakku tersayang ya santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Puasa semua nih anak-anak? Insya Allah, Masya Allah berkah ya. Dan sudah ada juga bersama saya dua narasumber dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Yaitu kita langsung berkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Ahmad Hanafi Usman MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Sehat, Alhamdulillah ya. Senang juga berjumpa dengan Ustadz kembali. Beliau pimpinan Rumah Quran Umar bin Khattab yang ada di Bogor ini ya. Dan narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum untuk Ustadz Dadang Holiullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa bisa ketemu lagi ya? dengan iya. kita semua ya. Masya Allah, beliau pembina di Rumah Quran Umar bin Khattab ya pemirsa. Ini kita ngomong-ngomong bahas tema bagus banget nih Ustadz hari ini. Iya Bunda. Karena kadang-kadang kan nggak tahu nih, ternyata apa yang dilakukan ini malah membatalkan pahala puasa kita. Nah Ustadz Dadang, apa nih maksud dengan pembatal pahala puasa? Ya silakan Ustadz. Baik. Jadi dalam puasa itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya. Kalau membatalkan pahala itu sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kamin so'imin laisa min syamihi ilal ju'i wal atus. Banyak di antara mereka yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Kenapa demikian? Mungkin ya dia tidak bisa menjaga pembatal-pembatal pahala itu. Karena kalau pembatal saum atau pembatal puasa itu kan jelas. Makan, minum, ya itu kan jelas. Tapi kalau ketika dia marah, ketika dia bergibah dan lain-lain, itu dia tidak paham. Kalau itu membatalkan pahalanya. Atau ada yang mengurangi, ada yang membatalkan. Itu kalau yang bersifat kelihatan itu juga banyak yang melakukan. Dia batal puasa dengan sesuatu makanan, ada juga yang makan siang ya dengan berbagai alasan. Tetapi kalau pembatal pahalanya ini yang luar biasa. Salah satunya adalah la tagdob, jangan engkau marah. Ya. Rasulullah SAW menasehati kita ketika seorang sahabat datang, ya Rasulullah, nasihat tuh aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan la tagdob. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob walakal jannah. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah karena engkau akan masuk surga jika menahan marah. Kemudian kita pahamkan kalau marah itu bagaikan satu batang kayu. Ini batang kayu ya. Satu batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api. Tapi satu batang korek api mampu menghancurkan jutaan batang kayu. Kenapa demikian? Karena korek api itu punya kepala tapi dia nggak punya otak. Sekali kegesek langsung menyala. Betul nggak? Maka orang yang kesenggol marah berarti dia korek api. Ya kalau ada kesinggung, apaan lo? Korek api. Gitu aja. Siapa yang kesenggol, marah korek api. Nah di bulan Ramadan orang menahan marah. Kenapa? Karena khawatir pahala puasanya batal. Tadi disebutkan banyak orang yang berpuasa, tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya ya. Itu salah satunya insya Allah. Jadi jangan sampai udah lapar gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa gitu ya Ustadz ya. Betul. Nah bagaimana nih Ustadz Hanafi? Ada yang puasa tapi suka bohong, bersumpah palsu, apalagi yang tadi gibah. Nah, apakah itu juga termasuk dalam hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita nih, Ustadz? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda Mugi, Gurunda Ustadz Dadang, dan para jemaah sekalian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat berpuasa ini adalah dalam rangka mendidik kita setelah berpuasa. Namun, tidak mungkin kita akan mendapatkan pendidikan yang baik kalau selama kita berpuasa itu justru pahalanya nggak ada. Artinya, kita ini tidak akan membawa apa-apa, Bunda, ketika selesai bulan puasa itu. Kenapa? Karena pahala kita memang tidak ada. Nah, di mana letak yang membuat pahala kita hilang? Nah, salah satunya adalah ghibah itu sendiri. Jadi kita puasa, tapi kita ngomongin orang, membicarakan aib orang, membicarakan saudara kita. Kadang kita tidak sadar tuh, Bunda. Justru ketika kita nonton TV, itu juga bisa menjadi jalan untuk kita ghibah. Jalan untuk kita membicarakan aib orang. Jadi Ustadz Dadang ya dan Ustadz Hanafi, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut kembali ya. Dan pembahasan kita Masya Allah menarik sekali ya pemirsa. Untuk itu kami akan kembali menyambung lagi dari jawaban dari Ustadz Hanafi tadi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap kembali bersama kami setelah yang satu ini. Iya, Ustadz Hanafi. Iya, Tadi Bunda. kita melanjutkan lagi ya hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya, bagaimana Ya, lanjutannya? salah satunya tadi adalah ghibah, Bunda. Ghibah ini kan berkenaan tentang mulut, lisan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, la yu'minu billah. Tidak beriman seseorang itu manakala dia tidak bisa mengendalikan perkataannya, lisannya, Bunda. Fakul khair au liyasmut. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kamu nggak bisa berbicara baik, maka kamu lebih baik diam. Artinya, luar biasa lisan ini mengurangi, menghilangkan pahala puasa kita. Manakala kita tidak bisa mengelolanya. Tujuannya apa? Barang siapa yang di bulan Ramadan ini mampu mengendalikan lisannya, maka Allah berharap 11 bulan yang akan datang, juga lisannya itu bisa dia kendalikan. Bukan saja sampai di situ, Bunda. Jadi pahala puasa kita, oh lisan bisa saya kendalikan, Ustadz. Tapi matanya nggak bisa dikendalikan. Itu mata ini kan berhubungan tentang syahwat. Ketika mata tidak dikendalikan dengan baik, menimbulkan syahwat, itu juga bisa menghilangkan puasa kita. Menghilangkan pahala puasa kita. Seperti itu, Bunda. Iya. Jadi pandangan juga harus dijaga. Oh iya, Ya, Ustadz. betul. Apalagi kalau memandang dengan nafsu gitu ya. Betul. Waktu itu lebih bahaya parah. lagi ya. Iya. Masya Allah. Jadi benar-benar semuanya itu harus dijaga. Jadi bukan hanya dijaga. lapar saja. Betul. Nah, kalau itu kan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Tapi kan ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu seperti apa tuh, Ustadz Dadang? Kalau membatalkan pahala itu Ya. lebih banyak istilahnya goib yang nggak kelihatan, sifat-sifat. Sifat, Tapi ya. kalau yang membatalkan pahala itu yang jelas sifatnya. Kayak makan, minum, ya, hubungan suami istri. Bahkan kalau dia unsurnya sengaja, ketika seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya berhubungan suami istri dengan istri saya di siang hari. Apa kata Nabi? Maka engkau harus membayar 2 bulan berturut-turut. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulan aja saya nggak kuat ya Rasul. Nah ya, akhirnya nyelonong juga tuh sama istrinya. Akhirnya kalau begitu, kamu bersedekah kepada orang-orang yang ada, orang miskin itu. Nah, bawalah kurma ini, kata Nabi, bersedekahlah. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang harus aku kasih sedekah? Kenapa? Karena aku yang paling miskin di situ. Masya Allah, kalau gitu bawa aja ini kurma, kata Rasul. Ya, artinya apa? Di dalam agama kita ada hal yang harusnya kita jaga dalam kehidupan, apalagi ini berhubungan dengan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai juga karena mungkin ada keringanan kemudian kita mempermainkan puasa ini. Karena itu siapapun yang berusaha menjaga puasanya, itu jaga tuh dari pembatal-pembatal. Godin misalnya, nyobain makan tuh kan. Kalau ibu-ibu di rumah nyicipin makan boleh, ketika masak boleh. Tapi kan nyicipin hanya ujung lidah. Karena nyobain tuh sedikit. Kalau yang banyak tuh cobaan. Ya, kali itu karena nyobaan. Karena itu sedikit dimuntahin lagi. Tapi kalau Ramadan itu ibu-ibu jangan khawatir ya di rumah. Kalau Ramadan itu Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita, takarannya biasanya pas. Ya. Kalau nggak takarannya pas, beli aja lah sekarang bumbu racik itu kan sudah ada tuh bumbu yang sudah pas gitu, nggak usah dicicip-cicip lagi.
Tetapi itulah kalau itu tidak membatalkan. Ya, kecuali satu sendok gitu ya. Nah, itu berbeda ya. Bismillah insyaallah. Banyak hal yang membatalkan pahalanya, juga ini membatalkan puasanya. Nah, bagaimana nih Ustadz kalau misalnya dia sakit ya, kemudian ada juga yang muntah nih secara tidak sengaja. Nah, apakah itu juga bisa membatalkan puasa kita? Kalau itu keringanan ya. Keringanan ya. Wa in kuntum maridon au ala safar. Ya. Ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau sakit atau dalam perjalanan, ya. Wa in kuntum maridon aw ala safar. Ya, faidatum min ayamin ukhra. Kemudian kita harus mengganti di hari yang lain. Itu keringanan. Ya, bukan serta-merta, aduh sakit saya, kepala saya, buka gitu ya. Itu enak aja kalau itu, aduh kenapa saya pusing, buka. Nah, itu tidak begitu. Yang sakitnya sesuai sakitnya. Enggak asal, oh ya Allah, lapar saya bilang sakit aja. Nah, itu Allah kan Maha tahu sakit kita. Nah, kalau itu adalah keringanan yang diberikan ketika kita sakit atau kita dalam perjalanan. Jadi modelnya seperti itu. Ya. Jadi kan Allah Maha tahu ya. Betul. Jadi segala Jangan apa yang ngakal-ngakalin dilakukan, lah gitu. Iyalah Allah lebih tahu semuanya gitu Kalau ya. kencing manis, penyakit kencing manis itu membatalkan pahala. Karena kencing manis itu melihat yang manis suka pengen kencing. Nah, itu bakal pahala puasa. Itu nggak boleh itu. Nggak Dicatat itu nggak boleh. Iya. Ustadz Hanafi, Iya, benar. apakah juga ada dalil-dalil yang bisa kita juga ketahui lebih detail tentang apa saja sih yang juga bisa membatalkan puasa seperti itu? Ya. Kalau tadi kita bicara yang membatalkan pahalanya, Bunda, Betul. secara eksternal ya. Ya, Secara eksternal kita gibah, Ya. kita bersumpah palsu, Ya. kemudian kita juga berbohong, Ya. kita tidak bisa menjaga syahwat. Itu Ya. hal-hal yang membuat pahala puasa kita hilang. puasa hilang. Nah, sekarang yang membatalkan Betul. puasanya sendiri. Ya. Jadi secara internal, Bunda, ada 5 lubang yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasa kita. Satu, lewat mulut. Yang kedua, lewat hidung. Yang ketiga, lewat telinga. Kemudian lewat lubang kemaluan, maaf, kemudian lewat yang satunya lagi. Nah, maka semua yang lewat jalur itu adalah membatalkan puasa, Bunda. Jadi, bagaimana Ustadz? Kalau masuk lewat mulut, selama di mulut, tidak ditelan, ya nggak apa-apa. Bisa dimuntahkan lagi Iya, dimuntahkan lagi nggak Oh, apa-apa. jadi- Yang masalah itu, ini Ustadz, Ditelan gitu saya ya. berudu gitu. Misalkan santri berudu, Ustadz. Iya. 5 kali berudu, 3 yang keluar, 2-nya nggak keluar. Maka itu batal puasanya. Maka dari 5 hal, lobang-lobang itu yang ada di internal kita, di dalam tubuh kita, itu harus dijaga, Bunda. Mulutnya harus dijaga, lewat hidungnya harus dijaga, lewat telinganya harus dijaga, lewat kemaluan kita juga harus dijaga, kemudian lewat lubang belakang juga itu harus dijaga. Artinya kalau ada benda yang masuk, maaf misalkan Bunda, Ustadz saya tidak sakit, tapi lewat obat lewat situ, maka batal. Batal puasanya, Bunda. Misalkan kalau orang sakit masuk infus, batal puasanya. Tidak, makanya orang yang sakit tidak diharuskan untuk puasa, nanti dia diganti. Nah, begitulah hal-hal yang secara detail, artinya yang ada di internal kita, eksternal kita menghilangkan pahalanya, internal kita membatalkan puasanya. Bunda. Kita ya, Masya Allah. Jadi pengetahuan kita jadi bertambah nih ya. Paling tidak untuk di Ramadan ini kita jadi tahu nih mana saja yang pahalanya bisa terbatalkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Jangan sampai terjadi ya pemirsa. Nah pemirsa, untuk itu materi kita bagus banget ya. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Kami kembali setelah yang satu ini. Pembatal pahala puasa, tema jelang iftar kita kali ini, Masya Allah. Ya, Ustadz Dadang sama Ustadz Hanafi, kita juga bersama anak-anak dari santri Umar bin Khattab yang di Bogor. Dari tadi anak-anak juga pengen bertanya nih Ustadz, kita persilakan ya. Ya silakan. Yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya Al-Kausar dari Bogor. Izin bertanya, apa saja hal-hal pembatal pahala puasa Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sih udah kita bahas ya Ustadz ya, hal-hal pembatal pahala puasa. Mungkin masih ada lagi yang lain. Ya, seperti jika masih ada boleh ditambahin Ustadz.
Karena pembatal pahala itu tidak kelihatan, jadi harus kita waspadai. Dan itu karena kebiasaan biasanya faktornya. Ya Ustaz ya? Jadi kita karena kebiasaan nih, kan 11 tahun kita belajar tuh ya, gibah dan sebagainya. Itu jadi terlatih di bulan Ramadan. Kadang-kadang ibu-ibu punten ya, yang di rumah kadang-kadang kita ngobrol tuh nggak terasa. Betul. Ya. Sekali kita berbisik dengan temennya, kamu tahu nggak sih itu? Kenapa? Sini-gini nih. Ho'oh aja kan bisa membatalkan. Udah jadi gibah ya? Jadi gibah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismu, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan mencari aib kesalahan orang lain. Bulan Ramadan itu bukan untuk mencari-cari aib kesalahan. Bulan Ramadan adalah menambah pahala-pahala kebaikan. Kadangkala bertemu dengan teman, ya, itu bisa jadi gibah, bisa ngobrolin orang, bahkan bisa jadi tajassus, mencari kesalahan orang. Nah, ini yang menjadikan masalah. Karena kita selalu bertemu dengan orang yang mungkin sering membicarakan kejelekan orang, akhirnya kita ke bawah. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang sering tadarus Al-Quran, meskipun kita jarang tadarus, insya Allah ke bawah tadarus. Maka daripada pahala kita hilang begitu saja, maka carilah teman yang baik dalam hal ini. Tadarus juga kalau nggak pakai ilmu bisa jadi batal. Kenapa? Ketika seorang teman itu baca Al-Qur'annya terbata-bata, kemudian dia nyindir kepada temannya sambil bisik, kasihan ya, dia terbata-bata. Padahal dia juga terbatu-batu. Ya, mungkin dia tidak bisa. Tapi itulah kadang-kadang setan itu yang tadi itu karena latihannya terlalu sering, akhirnya dia terbiasa melakukan itu. Maka kebiasaan-kebiasaan yang dulu berkumpul dengan orang-orang yang biasa berbuat tidak baik, tinggalkan. Cari sekarang lingkungan yang membuat kita bisa berbuat baik. Ya, salah satunya memberikan semangat, pahala puasa akan terus bisa kita kumpulkan dalam waktu kita berpuasa ini, insya Allah. Masya Allah. Jadi ya ibu-ibu ya, nah terutama ibu-ibu nih yang wanita-wanita ini ya. Jadi yang kadang-kadang nggak kerasa kan, namanya gosip tuh ngabisin waktu di bulan Ramadan sambil beli sayur, Betul. tiba-tiba ngomongin. Belanjanya 5.000 ngomongin sejam setengah. Jadi mulai sekarang ya juga untuk anak-anak semua ya, benar tadi kata Ustadz bilang, pilih pergaulan juga ya Ustadz, itu penting banget ya, karena kemana kita ke depan juga tergantung dengan siapa kita berteman, itu juga penting banget ya. Ya baik, masih ada yang mau bertanya ya anakku, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib izin bertanya, Ustadz, apakah pahala yang membatal puasa bisa diampuni? Ya Ustadz, apakah pahala yang membatalkan puasa itu bisa diampuni oleh Allah? Ya silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ananda. Para jamaah sekalian yang berbahagia, apakah pahala puasa kita itu bisa diampuni? Pertanyaannya luar biasa. Artinya gitu. Artinya begini, ketika kita berpuasa kan tujuannya adalah mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendapatkan ampunan dari Allah? Jangankan hanya puasa. Ketika kita berbuat dosa besar pun Allah memaafkan. Allah mengampuni kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Namun alangkah sayangnya kalau puasa yang pahalanya luar biasa ini, yang kita tunggu dari pagi hari, kita sudah bangun, kita sahur, kemudian kita menunggu sampai berbuka puasa, ternyata pahala puasa kita di hadapan Allah nggak ada. Gara-gara kita, tadi Bunda, kita suka gibah, kita suka ngomongin orang, kita membuka aib orang, kita membicarakan aib orang, kita kadang-kadang untuk meyakinkan orang lain, kita bersumpah atas nama Allah, padahal itu penuh dengan kebohongan, ya kan? Kemudian di satu sisi lain kita menunggu lapar, haus, tapi kita tidak bisa mengendalikan mata, tidak bisa mengendalikan telinga, tidak bisa mengendalikan lisan. Itu semua akhirnya menghilangkan pahala puasa kita. Jadi kalau ditanya apakah Allah mengampuni? Allah Maha Pemaaf. Hanya satu hal yang Allah tidak akan ampuni, yaitu dosa syirik. Selain itu Allah tentunya memaafkan. Namun Ustadz berharap kepada anak-anak Ustadz terutama dan kepada jamaah, alangkah sayangnya kalau puasa kita tahun ini hanya kita rusak dengan hal-hal yang tidak penting. Begitu Bunda.
Ya, begitu ya nak ya. Jadi mudah-mudahan juga akhirnya, oh gitu ya Ustadz. Kalau gitu saya juga harus hati-hati nih, ya, Hati-hati, jangan sampai betul. tergelincir gitu ya. Nah Ustadz, di sekeliling kita kan juga di Rumah Quran Umar bin Khattab nih banyak banget nih kolam-kolam ikan gitu. Iya, iya, Lagi iya. puasa gini pengen banget nyebur gitu ya. Iya. Wah adem gitu. Kalau berenang gitu Ustadz, kemudian Iya. merokok seperti itu Ustadz. Iya, iya. Apakah itu juga bisa membatalkan amal puasa kita? Itu bukan hanya amalannya Bunda, tapi puasanya pun ikut Batal, batal. ya. Ikut batal karena waduh saya mau berenang nih Ustadz, Ya. puasa nih. Tujuannya apa? Ya biar lebih adem. Iya adem begitu masuk, tapi begitu nyelam Ya. yang masuk ke mulutnya penuh airnya, yang keluar cuma sedikit. Nah, itu pasti tertelan kan. Jadi kita juga karena puasa ini kan tujuannya juga untuk menjaga ya Bunda. Betul. Jadi Allah itu kan mendidik kita untuk menjaga diri. Ya. Nah maka berenang itu ya bagus. Ya. Tapi kalau dengan berenang justru pahala puasanya nggak ada bahkan sampai batal, buat apa? Karena di kolam renang, di tempat renang susah untuk menjaga pandangan Bunda. Betul. Banyaklah aurat-aurat bersebaran ya. Maka kita menghindari hal-hal yang seperti itulah. Ya. Puasa nggak usah berenang. Ya. Baca Quran saja. Puasa, balik gini Bunda, Ya. puasa itu orang tidur pun dinilai pahala. Masya Allah. Daripada kita berenang, lebih baik kita tidur. Tidur ya. Tapi jangan tidur sepanjang hari. Baca Al-Quran. Baca Quran, gitu ya. silaturahim, Ya. ya. Banyak amalan-amalan lain. Silaturahim bisa juga dilakukan. harus ke orang yang benar juga ya Ustadz Betul, ya. Bunda, betul. Pilih-pilih ya. Nanti Nanti ngomongin begitu orang lagi. silaturahim kepada orang yang juga sering menggibah, Betul. ikut juga kita Betul, ya. betul, Jadi Bunda. Masya Allah. Jadi Ya. gini juga Bunda nambahin sedikit. Ya. Jangan pakai dalil sendiri. Misalnya kan saya niatnya berenang, masalah keminum air itu kan urusan lain. Itu mah dalil yang Membela dibikin ya. sendiri. Apapun Iya. kalau berenang pasti ada efek lain. Iya. Salah satunya terminum tadi airnya. Iya, jadi Ya. kalau bisa hindari saja. Dan ya. tadi ada pertanyaan yang lucu itu, yang bukan lucu itu bagus juga. Merokok katanya. Merokok Nah, ya. merokok itu sudah Iya. jelas membatalkan, Membatalkan, puasa, ya. Makanya kalau merokok usahakan tidak disulut lah ya. Iya, Jadi tempelin aja gitu ya. Nah, tapi itu juga Baik. kalau merokok di bisa malam mah, hari nggak batal. Tunda aja lah, kan malam hari ada ya. Ini Iya, mumpung begitu. bulan Ramadan jarang loh. Ini dalam 1 tahun tuh hanya 1 kali ya. Baik pemirsa, Masya Allah nih materi kita ya luar biasa sekali. Untuk itu tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat puasanya semua ya sambil menunggu beduk. Kita tetap di jelang iftar ya. Anak-anakku semua dari Rumah Quran Umar bin Khattab, semangat semuanya. Semangat. Semangat, Masya Allah ya. Sambil nunggu beduk ya, kita semua berdiskusi di sini bersama Ustadz Hanafi dan juga Ustadz Dadang. Ustadz Hanafi dan Ustadz Dadang, kalau ngomongin masalah pembatal pahala puasa tadi, tentunya kita juga ingin dong punya kiat gitu supaya kita tidak terkena namanya pembatal dari pahala puasa. Ini kiat yang terbaik yang harus kita lakukan ini apa nih Ustadz? Ya silakan Ustadz Hanafi. Baik. Jamaah sekalian yang berbahagia, pastikan bahwa puasa kita tahun ini adalah puasa yang terbaik. Dan kedua, tidak ada jaminan puasa kita tahun ini akan ketemu lagi dengan puasa yang akan datang. Maka jangan disia-siakan puasa kita tahun ini, maksimalkan. Kata Rasulullah, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok, maka bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Maka ini menjadi intisari dalam kita beribadah. Beribadah puasa Ramadan ini, anggap ini puasa kita yang terakhir. Maka jangan disia-siakan. Masya Allah. Masya Ustadz Dadang, mau Ya. tambahin silakan. Tentu sebelum Ramadan kita harus belajar ilmunya. Salah satu ilmunya mengenal bagaimana pahala-pahala terbaik di dalam bulan Ramadan. Sehingga jika amalan sunnah saja jadi wajib dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka ini kesempatan menggulung pahala di bulan Ramadan. Bismillah, insya Allah kita mulai sesuatu yang baik dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari Amin pembatal-pembatal ya puasa. Allah. Dan menerima ibadah kita insya Allah. Amin. Tadi kan saya udah jalan nih masuk ke Rumah Quran Umar bin Khattab ya. Jadi kalau sudah berada di lingkungan seperti ini gitu, insya Allah ya Ustadz, Insya Allah. kita bisa terhindar tuh dari hal-hal yang bisa membatalkan dan juga yang pembatal pahala puasa juga kita bisa terselamatkan dari hal seperti itu. Kenapa? Karena lingkungan sini kan religius banget.
Mohon doanya, Nah, Bunda. mohon doa. Ini bagaimana nih Ustadz Hanafi? Kan Ustadz Hanafi kan memimpin nih di Rumah Quran sini ya. Ya, untuk mengajak anak-anak ini semua supaya nanti mereka lebih istiqomah juga kan. Pasti punya kiat-kiat juga tersendiri ya Ustadz ya. Kalau kita di pondok, Bunda, memang semuanya sudah terjadwal. Iya, iya. Sejak mulai tidur sampai bangun tidur dan tidur kembali, semuanya sudah terjadwal dengan Iya, baik. iya. Kapan kita harus sahur, kapan kita harus tahajud, kapan kita harus sholat taraweh, semuanya sudah terjadwal dengan baik, Bunda. Dan itu memang dikawal. Masya Kita Allah, para guru, para ustazah di tempat ini mengawal anak-anak. Bukanya harus bareng-bareng, sahurnya juga harus bareng-bareng, harus berdoa dulu. Jadi semuanya terkawal dengan baik. Maka harapan kita juga untuk jamaah di rumah sama, walaupun tempatnya di pondok, tempatnya di rumah sama. Sahur itu, Bunda, sunnahnya itu di akhir. Tapi kalau berbuka itu disegerakan. Jangan kebalik. Justru kita sahurnya jam 2. Selesai sahur langsung tidur. Subuhnya bablas. Itu enggak begitu. Enggak boleh. Jadi sahurnya itu di akhir. Sahur di akhir, Bukanya berbukanya disegerakan. disegerakan. Masya Allah. Ya, Ustadz Dadang, Ustadz Hanafi dan juga anak-anakku dari Rumah Quran Umar bin Khattab, kita sih pengen banget lah diskusi lebih banyak ya. Cuman Iya, Bunda. waktu juga yang membatasi kita semua karena nih udah mau buka puasa juga nih Betul, ya. Bunda. Kita siap-siap ya. Ya, di akhir sesi ini kesimpulan sedikit ya, silakan Ustadz Dadang. Manfaatkan waktu dengan baik karena 24 jam yang sama ada orang yang mampu mengurus dunia, ya, ada yang mampu mengurus negara, mampu mengurus provinsi, mengurus itu, tapi ada yang mengurus dirinya saja susah. Untuk bangun sahur dibangunin, ya, sholat berjamaah disuruh-suruh, bahkan dia tidak bisa menjaga puasa itu sendiri. Maka manfaatkan waktu yang 24 jam ini dengan baik, dengan meraih banyak pahala kebaikan selama bulan Ramadan. Amin, Ya. amin ya Allah Rabbal alamin. Ya, Ustadz Hanafi, silakan. Jamaah sekalian yang berbahagia, puasa adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Allah turunkan syariatnya kepada kita. Maka puasa kita tahun ini tanamkan dalam hati harus menjadi puasa yang terbaik. Yang kedua, jadikan puasa kita ini adalah untuk merubah perilaku kita jauh lebih baik. Yang ketiga, berpuasa ini insya Allah kalau kita jalankan dengan baik, Allah menyiapkan surga untuk kita. Amin Berkah. ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Sama-sama. Ustadz Dadang, Ya. Ustadz Hanafi dan juga anak-anakku tersayang dari Rumah Quran Umar bin Khattab ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini juga bisa menjadi ladang amal pahala kita yang berlimpah Amin. di bulan Amin. yang Ya Allah, Ramadan amin. yang penuh berkah Ya ini. Allah. Dan Masya Allah ya pemirsa, semoga kita juga dengan menonton sajian dari Jelang Iftar ini menambah wawasan kita ya, sehingga kita pun bisa menjaga diri kita agar kita terbebas dari hal-hal yang pembatal pahala puasa kita dan juga kita terbebas dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.